adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Dion. Gimana kan nih kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Kakak berdoa semuanya sehat-sehat selalu. Ya, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita angkat satu pujian. Bapakku sungguh baik. Sekali lagi katakan Bapakku sungguh baik. Bapakku baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi Bapakku sungguh baik. Bapakku baik. Kau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Kami hari ini mau memuji Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau pakai kaki kita, tangan kita, mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian Be Our Smile. Be our smile, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa.
bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, bukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, perlindungan sampai saat ini. Tuhan selalu ada buat kita sampai saat ini. Di sini kakak akan membawakan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu turun di atas kami Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang akan pimpin Tuhan firman Tuhan ini agar kami semua, agar anak-anak-Mu bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di sini kakak akan membawakan firman Tuhan yang bertema bebas dari dosa kepahitan. Apa itu yang dimaksud bebas dari dosa kepahitan? Kepahitan itu sendiri adalah yaitu perasaan yang sangat marah, perasaan yang sangat kecewa, perasaan yang sangat sakit hati kepada seseorang yang sudah melukai hati kita. Dan bagaimana caranya kita bisa menghilangkan rasa kepahitan itu? Yaitu dengan cara kita harus belajar mengampuni, memaafkan sesama kita. Itu bisa disebut bebas dari dosa kepahitan. Di sini sebelum Kak Kori melanjutkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita akan baca ayat terlebih dahulu. Adik-adik, buka Alkitab kita akan membaca, yaitu di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31, yaitu berisi segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, di sini kakak akan bercerita, yaitu ada sepasang kakak beradik. Kakak beradik ini mereka bernama, yang kakaknya bernama Sofia dan adiknya bernama Kaleb. Kakak beradik ini sukanya bertengkar. Kalau di rumah mereka sukanya bertengkar. Suatu ketika adik ini, si Kaleb ini meminjam mainan kakaknya Sofia, yaitu mainan berbentuk hewan jerapah. Kaleb sedang asik bermain mainannya punya kakaknya. Suatu ketika di saat Kaleb ini bermain, tiba-tiba mainannya itu terjatuh. Nah, lalu apa yang terjadi? Mainannya yang dimainkan si Kaleb ini patah. Wah, Kaleb merasa sangat takut. Wah, kok bisa patah ya? Kaleb takut kalau kakaknya sampai tahu. Tetapi apa yang terjadi? Kakaknya tiba-tiba masuk ke kamarnya, ke kamar si Kaleb. Lalu melihat apa yang dipegang Kaleb, bahwa itu mainannya yang sudah dipatahkan oleh Kaleb. Lalu apa yang kakaknya Sofia itu marah kepada Kaleb. Kenapa Kaleb kok ini bisa terjatuh? Kok bisa patah? Kaleb cuma diam saja dan merasa bersalah. Dan kakaknya si Sofia ini malah dia tetap marah-marah kepada si Kaleb. Kalebnya meminta maaf kepada kakaknya. Kak Sofia, saya minta maaf. Tetapi apa? Sofia tidak mau memaafkan adiknya. Dia tetap marah-marah kepada si Kaleb adiknya. Lalu tiba-tiba ayahnya mendengar Sofia marah-marah. Ayahnya
Sofia dan Kaleb masuk ke kamar dan bertanya, ada apa ini yang terjadi? Sofia menceritakannya semuanya. Kalau si Kaleb sudah mematahkan mainan miliknya. Tetapi apa? Sofia tetap marah-marah. Nah, Kaleb sudah meminta maaf kan padahal. Lalu ayahnya berkata kepada Sofia, Sofia, apalagi yang sudah dilakukan oleh adikmu? Adikmu sudah melakukan kesalahan apalagi? Lalu Sofia dengan semangatnya dia berkata, si Kaleb yang pertama, Kaleb sukanya dia mencuri es krim punyaku. Si Kaleb juga sukanya menjahili aku. Si Kaleb juga sukanya masuk ke kamarku. Si Kaleb juga sukanya menakali aku. Lalu ayahnya terdiam dan mencatat semua kesalahan yang sudah dilakukan si Kaleb. Lalu ayahnya berkata lagi kepada Sofia, Sofia, apakah kamu pernah melakukan kesalahan? Sofia cuma diam saja. Dan ayahnya berkata lagi, apa saja yang sudah kamu perbuat, Sofia? Kesalahan apa saja yang sudah pernah kamu perbuat? Sofia sambil menunduk dan dia mengatakan, ya ayah, saya pernah melakukan kesalahan. Yaitu yang pertama tadi saya pernah melakukan kesalahan yaitu menyontek. Saya juga pernah terlambat masuk ke sekolah. Saya juga pernah tidak membuat PR. Ayahnya mencatat segala kesalahan yang juga diperbuat Sofia. Lalu ayahnya berkata seperti ini, Sofia, Tuhan Yesus saja sudah juga pernah merasakan sakit hati. Tetapi apa? Tuhan Yesus mampu memaafkan, mampu mengampuni sesamanya yang sudah membuatnya sakit hati. Bagaimana dengan Sofia? Lalu Sofia hanya menunduk saja. Sofia akhirnya berkata, maafin saya ayah. Saya juga akan mengampuni adik saya, kesalahan adik saya. Semua yang adik saya Kaleb lakukan, saya juga akan mengampuninya. Lalu ayahnya berkata, Sofia hanya bisa menyimpan rasa kepahitan apa yang sudah si adiknya, si Kaleb lakukan. Tetapi dia tidak sadar bahwa kesalahan yang sudah dia lakukan juga ada beberapa tadi. Tapi Sofia tidak menyadari akan kesalahannya. Dia bahkan marah-marah. Dia tidak mau mengampuni adiknya. Masih banyak rasa kepahitan kesalahan yang dilakukan adiknya sampai Sofia hafal. Itu yang dinamakan kepahitan. Dan kepahitan itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara mengampuni, dengan cara memaafkan. Akhirnya Sofia dengan tulus hatinya memaafkan si adiknya. Adiknya juga, si Kaleb juga, dia dengan tulus hati memaafkan dan mengampuni semua kesalahan yang sudah dilakukan kakaknya Sofia. Bagaimana adik-adik? Pelajaran apa yang bisa kita dapat? Bahwa jika kita selalu saja menilai kesalahan orang lain, selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain, selalu mengingat kesalahan teman kita. Dia itu sukanya menyontek punya saya. Dia sukanya menghilangkan ballpoint milik saya. Itu adalah yang dinamakan kepahitan. Dan bagaimana kita bisa menghilangkannya? Dengan cara mengampuni, dengan cara memaafkannya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa-dosa kita dengan cara menyerahkan segalanya, dengan cara disalibkan. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus juga sudah mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Oleh sebab itu,
Adik-adik juga tidak boleh menyimpan rasa dendam, rasa kepahitan. Adik-adik juga tidak boleh menyimpannya. Tapi adik-adik harus belajar bagaimana caranya mengampuni, bagaimana cara memaafkan dengan tulus sesama kita. Jika ada orang tua, mungkin orang tua adik-adik yang membuat marah adik-adik, bahkan teman-teman adik-adik juga membuat jengkel, membuat marah, tapi adik-adik harus bisa bagaimana caranya, harus bisa mengampuni. Tidak boleh menyimpan rasa sakit hati, tidak boleh menyimpan rasa marah, melainkan menyimpan rasa kasih yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasih. Kasih itu juga dengan cara bisa kita juga mengampuni, ya. Nah, sekarang sebelumnya kita mengakhiri firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita Tuhan. Tuhan Yesus juga akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan. Walaupun Tuhan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, tetapi penyertaan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus itu sangat baik Tuhan bagi kita semua. Tuhan selalu menyertai dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita diajarkan supaya kita tidak boleh memiliki rasa kepahitan, kita tidak boleh gampang marah, ya. Tiba saatnya kita undur diri, kita akan bertemu minggu depan, kita akan beribadah bersama lagi. Jangan lupa nanti sore kita akan ada Zoom bersama. Kita akan bertemu dengan teman-teman. Kita akan main games, di mana nanti adik-adik akan mengumpulkan bintang, di mana yang paling banyak mengumpulkan bintangnya akan mendapat hadiah. Hadiahnya apa? Nanti di akhir bulan kita hitung siapa yang paling banyak mengumpulkan bintang dari games-gamesnya nanti. Oh iya adik-adik, kakak juga mengingatkan selalu pakai masker, selalu cuci tangan, selalu jaga diri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.